Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat Facebook, selamat pagi sahabat TKN, selamat pagi sahabat MDNH, sahabat-sahabat semua adalah alumni IPB, ya, sahabat Jatman, sahabat PBNU, dan semua organisasi yang Abah terlibat di dalamnya. Alhamdulillah wa syukurillah, hari ini adalah hari terakhir Abah di Bangkok, ya. Insyaallah nanti siang jam 10 check out dan menuju airport menggunakan pesawat Garuda kembali ke Indonesia. Alhamdulillah selama perjalanan selama seminggu banyak hikmah yang bisa diambil di dalamnya, ya. Pagi hari ini Abah masih memberikan waktu kesempatan untuk menjawab dari persoalan yang disampaikan oleh sahabat kita. Dia bertanya tentang Miftahus Sudur, ya. Miftahus Sudur itu adalah nama kitab yang ditulis oleh pengarsa Guru Agung Syekh Ahmad Sohibul Wafat Hajjul Arifin, pengarsa Abah Anom. Adalah dari kata miftah adalah kunci, as-sudur adalah dada. Kenapa dada itu harus dibuka? Karena apa yang kata baginda Nabi, di dalam sodrunmu, dalam dadamu ada kolbun. Dalam kolbumu ada fuadun, dalam fuadmu ada sagofun, dalam sagofmu ada lub, di dalam lubmu ada sir, di dalam sirmu ada la ilaha illallah, dan akulah la ilaha illallah, kata Allah tadi semua. Tetapi persoalannya tidak semua orang bisa membukakan pintu dadanya tadi semua sahabat, ya. Maka tidak sedikit dari kita masih belum merasakan ketersambungan dengan betapa dekatnya Allah. Dan Allah berfirman kepada kita, wa huwa ma'akum aina ma kuntum, sesungguhnya aku berada bersamamu dimanapun kamu berada. Kemudian kata Allah, wa nahnu aqrabu ilahi min hablil warid, bahwa aku lebih dekat daripada urat lehermu pada lehermu. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib, aku adalah maha dekat. Tapi tidak banyak dari kita yang bisa merasakan kehadiran Allah. Dan kalaupun kita melaksanakan sholat, belum bisa menjadi sholawat tadi semua. Karena sholawat itu adalah ketersambungan, merasa hadir bersamanya, merasa wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Itulah sahabat, ya, Kang Ujang yang bertanya tentang Miftahus Sudur. Dan itu pula yang Allah sampaikan dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad dara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha. Mari di dalam firman ini Allah menggunakan litahqiq. Adapun mafhum dan mantuk daripada firman ini adalah Allah menjelaskan kepada kita banyaknya jin dan manusia yang masuk neraka jahanam. Itu adalah akibatnya karena lahum qulubun la yafqahuna biha, yang mana adalah hatinya adalah terkunci, ya, tadi semua. Nah, inilah pelajaran kepada kita adalah, maka itulah kenapa Guru Agung Pengarsa Abah menulis kitab Miftahus Sudur. Berarti dada kita ini adalah satu, ada kuncinya. Yang kedua adalah ada orang yang ahli untuk membukakannya. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah ahlinya. Inilah yang kenapa Allah berfirman kepada baginda Nabi, berfirman dalam Quran, innal ladzina yubayyi'unaka innama yubayyi'unallah. Siapa yang mengambil baiat kepadamu ya Muhammad, sesungguhnya dia berbaiat kepadaku, kata Allah. Maka berarti lahum qulubun la yafqahuna biha itu adalah disebabkan karena tertutupnya dada kita, sehingga kita tidak pernah merasakan kehadiran Allah. Bahkan dalam sholat sekalipun, sholatnya adalah tidak ada zauq tadi semua. Sholatnya adalah merasa kayak aku adalah Allah tadi semua. Bahkan masih mending aku Allah. Bahkan dalam sholat pun malah lupa pada Allah. Seharusnya sholat itu adalah, makanya kenapa pemahaman sholat itu adalah aqimis sholat
lidzikri tadi semua. Kalau Allah sudah mengatakan aqimis salat, berarti adalah perkara yang berdiri tegak, yang tidak boleh roboh. Artinya adalah tidak ada satu celah pun yang bukan salat. Maka itulah ada bahasa solawatihim khasi'un. Bagi orang yang khusyuk itu adalah yang salatnya adalah sudah tersambung, salat yang sudah menjadi solawat dari sahabat ya. Ini pelajaran kepada kita. Nah, kembali kepada selamat pagi udah ya. Kembali kepada tadi pertanyaan Kang Ujang adalah apa itu miftahus sudur? Miftah itu adalah kunci. As-sudur adalah dada. Karena kita tidak mungkin sampai kepada lub kalau dadanya tidak dibuka. Karena masuk untuk pintu dada adalah harus masuk ke dalam baru kolbu. Kolbu itu hanya bisa dimasuki adalah kalau seandainya dadanya dibuka tadi semua ya. Tanpa membukanya dada, bagaimana mungkin kita akan masuk ke dalam kolbun. Dari kolbun tidak mungkin masuk ke dalam fuadun, dari fuad tidak mungkin masuk ke dalam sagofun, sagofun tidak masuk ke dalam lub. Sementara untuk mendirikan aqimis sholat li dzikri, sampainya sholat adalah untuk mengingat Allah, itu adalah Allah ad-dzikri. Allah adalah itu adalah kalau sudah sampai kepada lub. Lub itu adalah maka Allah menyampaikan kepada kita tentang siapa itu ulil albab dari semua. Adalah orang-orang yang sudah ma'rifat kepada Allah, dikatakan yang sudah mengenal Allah, dikatakan ulul albab dari semua. Maka tujuan haji juga adalah untuk ulil albab dari semua. Tujuan ilmu adalah ulil albab dari semua. Karena orang-orang yang sudah sampai kepada lub di situ. Tetapi orang akan sampai kepada lub kalau sudah dibukakan pintu dadanya. Maka itulah, nah, apa sebetulnya miftahus sudur itu? Apa sebetulnya kunci pembuka dada itu? Maka di dalam Al-Quran, karena tubuh kita adalah Al-Quran. Iqra kitabaka kafa binafsika al-yawma alaika hasiba. Kita ini adalah Al-Quran, kita ini. Jadi bacalah Quran, qadim adalah dirimu sendiri, tubuhmu sendiri. Maka itulah banyak perintah kita kepada Allah pada kita untuk membaca. Iqra adalah kemudian juga Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min alaq. Kita pun disuruh membaca dari penciptaan tubuh kita itu sendiri sahabat ya. Apa namanya itu ya. Jadi Iqra itu jadi baca. Jadi yang dibaca adalah Al-Quran Qadim yang ada pada diri kita itu sendiri. Wahyu minulio, orang ditulis bisa dibaca. Jadi kita harus membaca diri. Kata Allah dalam Al-Quran, wa fi anfusikum afala tubsirun, di dalam dirimu apakah engkau membacanya, mengobservasinya, memahaminya tadi semua. Sehingga Allah itu adalah hadir dalam setiap hal pada kita tadi semua. Nah, baik Kang Ujang, jadi tentang miftahus sudur adalah miftah itu adalah kunci, adalah karena tubuh kita adalah Al-Quran, maka berarti yang harus dibaca daripada diri kita adalah yang pertama adalah tubuh kita sendiri. Tubuh kita itulah sebetulnya berwujud suratul Fatihah. Dari mulai kepala, leher, bahu kanan, bahu kiri, badan, kemudian kaki kanan dan kaki kiri. Dan kenapa kita ada kaki kanan, ada kaki kiri? Ini adalah perlambang. Adalah nanti di penghujungnya Fatihah itu adalah bahwa yang harus difahami oleh kita adalah itu ya. Karena kaki kanan itu adalah penggambar keselamatan, kaki kiri itu adalah perlambang kecelakaan. Maka berarti perlambang kaki kanan adalah orang-orang yang sudah mampu membuka pintu dadanya, sementara orang kaki kiri adalah orang-orang yang tidak mampu membaca pintu dadanya. Jadi semua ya. Dan oleh karena itulah berarti pembuka, kenapa dalam Al-Quran pun ada suratul Fatihah itu di depan. Karena suratul Fatihah itu adalah dikasih nama adalah Al-Fatihah, karena setiap dalam bahasa Arab itu adanya Al-Fatihah itu adalah pembuka, sementara Al adalah menggambarkan bahwa suratul Fatihah itu adalah berarti kalau seandainya diawali dengan alif lam itu sudah menunjukkan bahwa menunjukkan adalah kata benda dari semua. Berarti bahwa miftahus sudur adalah kunci, alat pembuka ya. Al-Fatihah itu adalah berarti kalau Fatihahnya adalah pembuka, maka Al-Fatihah itu adalah alat pembuka. Berarti ada kuncinya. Berarti karena dia adalah kata benda, berarti ada bendanya, ada barangnya tadi semua. Nah,
Nah demikian pula karena Quran itu adalah ada Al-Quran yang Qurannya adalah yang ada tulisannya, tapi ada Al-Quran yang tidak ada tulisannya, adalah tubuh kita sendiri. Tapi walaupun tidak ditulis bisa dibaca dari semua. Bahkan seharusnya sebelum memahami Quran yang ada tulisannya, kita harus memahami dulu Quran yang tidak ada tulisannya dari semua sahabat ya. Nah, ini maka kenapa dari mulai surat Al-Fatihah itu diawali dengan, ada orang yang mengatakan bahwa surat Al-Fatihah itu diawali dengan ba. Kalau menurut saya salah. Karena orang sekarang itu suka salah menulis bismillah. Bismillah itu bukan dari ba, tapi dari alif ya. Maka menulis lafaz bismillah itu adalah ditarik dulu alif baru ba tadi semua. Tadi semua. Jadi kalau seandainya Anda mengatakan huruf pertama surat Al-Fatihah itu ba adalah salah. Justru itikadnya adalah harus mulai kepada alif. Siapa alif itu adalah ana Allah. La ilaha illa ana atau Kul huwallahu ahad. Akulah Allah yang ahad. Itulah kenapa juga tulisan Islam itu mulai daripada alif dari semua. Maka siapa yang mau kepada Allah. Nah itulah isyarah yang digambarkan dalam surat Al-Fatihah tadi semua. Itulah kenapa dikatakan bahwa surat Al-Fatihah itu adalah merupakan surat pembuka tadi semua. Karena ada alif lam menggambarkan ada alat untuk membuka tadi semua. Nah, kalau tidak dibuka berarti lahum qulubun la yafqahuna biha, maka kita tidak akan pernah sampai merasakan kehadiran Allah. Bahkan kita pun tidak akan sampai kepada Allah itu sendiri, sahabat. Tadi sehingga tidak pernah merasakan kebersamaan wa huwa ma'akum aina ma kuntum dengan Allah. Tadi semua, bahkan jangankan di luar salat, dalam salat pun lupa pada Allah tadi semua. Nah, inilah maka kenapa surat Al-Fatihah itu adalah walaupun bukan adalah ayat pertama tetapi disimpan di depan karena dialah pembukanya. Orang yang memahami surat Al-Fatihah akan memahami seluruh ayat-ayat Al-Quran. Karena Al-Quran itu dia kata disebut umul Quran, dari kata amma ya umu, artinya semua tertuju pada surat Al-Fatihah. Karena yang pertama surat Al-Fatihah diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim, di mana Bismillahirrahmanirrahim huruf pertamanya adalah alif. Maka alif itu adalah, maka tidak mungkin sampai kita kepada alif kecuali kepada ba. Makanya bismi tadi semua. Walaupun dibacanya bismi tetapi tetap waktu ditulis adalah huruf pertama itu alif, tadi bukan ba. Siapa yang kena seolah alif itu goibul goib tadi semua ya. Maka seolah kita maka kepada ingin sampai pada Allah yang goibul goib, maka adalah harus ada kuncinya, diawalinya dengan ba. Makanya ba itu adalah bisa diartikan adalah babun, adalah pintu, dan pintu itu adalah kuncinya. Kuncinya adalah surat Al-Fatihah itu adalah 7 ayat yang ada dalam surat Al-Fatihah, yang perlambang adalah kepalamu, lehermu, bahu kananmu, bahu kirimu, badanmu, barulah kaki kanan adalah siratal ladzina an'amta alaihim. Tapi kalau kaki kiri adalah ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Nah inilah, maka surat Al-Fatihah itu adalah jelas-jelas ada pada tubuh kita ini sendiri. Siapa yang membaca surat Al-Fatihah pada dirinya, berarti dia akan memahami, akan sampai kepada lub yang ada di dalam dirinya. Dia akan bisa membuka 7 petala langit dan 7 petala bumi yang ada pada dirinya. Dari mulai bulu, kulit, daging, tulang, sumsum, darah, dan urat. Dan juga sampai ke dalam latoif yang ada pada diri semua tadi ya. Nah, ba juga adalah bisa baitullah. Jadi alif bismi adalah kalau ingin ke rumah Allah tadi semua. Di mana rumah Allah itu? Rumah Allah itu adalah rumah Allah yang sesungguhnya bukan Ka'bah yang ada di Mekah. Itu adalah batu tadi semua. Dan kita hanya oleh Allah tidak pernah disuruh menyembah batu hitam yang ada di Mekah itu. Kita hanya suruh mengarahkan Pawalli wajhaka syatrul masjidil haram, hanya kita untuk mengarahkan badan kita ke Masjidil Haram. Tapi yang harus kita sembah adalah bukan kepada rumah itu, harusnya kepada pemilik rumah itu. Robba hadal bait, adalah Tuhan pemilik rumah itu. Di manakah pemilik rumah itu? Adalah Allah sendiri yang menyampaikan, gunung dan laut tidak ada yang bisa menampungku kecuali hati-hati orang yang beriman. Nah inilah tadi berarti kalau ingin bertemu dengan Allah itu bukan ke gunung, bukan ke laut, bukan ke dalam kemanapun, bukan terbang ke langit sampai ke lapis ke-7,
tapi kembalilah kepada diri. Man arafa nafsa faqad arafa rabbah. Karena dia adalah wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Maka diri ini adalah suratul Fatihah, jasad kita ini tadi semua ya. Ini Pak sahabat ya. Jadi siapa yang mau ke alif kepada Allah tadi, maka jalannya adalah ba. Ba itu adalah babun, adalah pintu, dan pintu itu adalah al-Fatihahnya, adalah kuncinya, adalah pembukanya. Karena ada kunci, ada bendanya kunci itu. Jadi al-ismu wal musamma wahid, antara nama kunci maka harus ada kuncinya tadi semua. Nah, itulah ya ba. Nah, siapa isyarah ba itu, siapa kepala alif adalah hakikat Nur Muhammad sebetulnya. Siapa mau ke alif, ikutilah Nur Muhammad. Itulah yang merupakan babunnya tadi semua. Ini maka seolah-olah isyarahnya kepada kita adalah temuilah dia adalah Nur Muhammad tadi semua. Bikana makana biyakunu mayakunu pawujudul awalimi bi. Tadi karena adanya Nur Muhammad, segala sesuatu ada, dan segala sesuatu akan ada karena adanya Nur Muhammad. Jadi Allah telah mengutus, seolah-olah Nur adalah alifnya, Muhammad adalah dohirnya. Seolah-olah Nur adalah wujud Allah, tetapi diwujudkan lewat Muhammad. Maka Nur Muhammad itulah hakikat ba tadi semua. Maka disitulah ba itu adalah masih pada ada pada titik, dan dia masih di luar, di bawah. Karena seolah segala sesuatu itu berasal dari titik itu yang akan memikul ba di atasnya tadi semua ya. Dan nanti kita wajib ketemu dengan sin tadi semua. Nah ini karena yang hanya bisa membawa kepada ba adalah sin. Sementara yang bisa membawa kepada alif adalah ba tadi semua ya. Siapa sin itu adalah Allah berfirman adalah dalam sholawat ala salatullah salamullah ala toha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah. Nah ini. Maka siapa syin itu adalah habibillah. Siapa toha itu adalah habibillah. Adalah orang-orang yang sudah dikasihi Allah. Orang-orang yang sudah dijelaskan oleh Allah adalah sudah tajali Allah pada dirinya tadi semua ya, yang sudah dirahmati oleh Allah, yang sudah dijadikan oleh Allah cahayanya di muka bumi ini. Maka tidak mungkin Anda sampai kepada ba, dan tidak mungkin sholat Anda sampai kepada sholawat kalau tidak tersambung tadi semua. Itulah kenapa banyak orang sholat tidak merasakan kehadiran Allah, karena tidak sholawat tadi semua ya. Makanya inilah pahami oleh kita. Nah berarti shin itu adalah Nabi Muhammad tadi semua. Siapa yang mau kepada Allah lewat dengan Nur Muhammad. Tapi siapa hakikat Nur Muhammad itu adalah babun itu, pintu itu, Baitullah itu. Baitullah itu rumah Allah. Tapi mana Allahnya? Nurnya itulah Allahnya. Nah itu maka barulah hanya akan bisa dibuka oleh shin. Maka innal ladzina yubayyi'unaka innama yubayyi'unallah. Siapa yang berbaiat kepadamu Yasin, sesungguhnya berbaiat kepada ba. Siapa yang berbaiat kepada ba ya shin, sesungguhnya berbaiat pada alif tadi semua. Nah itu kan sama isyarahnya. Maka kalau seandainya kita sudah paham, sesungguhnya shin itu adalah ada setiap zaman. Bahkan ada pada dirimu. Wa'lamu anna fikum fi Rasulullah. Ketahuilah dalam dirimu ada Rasulullah. Ada sin pada dirimu. Tadi semua. Karena dirimu adalah suratul Fatihah. Dan maka dirimu temukan ba pada dirimu. Tadi semua. Adalah kolbumu. Tadi semua. Ya. Maka kolbumu itu adalah harus dibuka dengan karena tubuhmu adalah suratul Fatihah. Maka suratul Fatihah itu adalah kunci. Alif lam menggambarkan benda. Berarti alat pembukanya. Tadi semua. Nah itulah nanti. Dan kita alatnya sudah tahu adalah alat pembuka dada itu adalah la ilaha illallah. Tetapi alat itu adalah hanya bisa ditanamkan oleh ahli-ahlinya. Tadi semua ya. Maka orang yang sudah menjadikan tubuhnya suratul Fatihah dan sudah menemukan shin di dalam hidupnya adalah siapa dia? Sudah menemukan Habibullah. Sudah menemukan Rasulullah. Sebelum kau menemukan Rasulullah pada dirimu, maka temukan Rasulullah yang ada pada luar dirimu.
Nanti hanya Rasulullah yang ada pada dirimu yang akan membawa kepada Allah yang ada pada dirimu. Tadi semua sahabat ya tadi. Nah barulah orang-orang semacam itu bismillah akan bertemu dengan Allah tadi semua. Maka disitulah akan al-ismu wal musamma wahid tadi semua. Allah yang mana adalah Ar-Rahman, Ar-Rahim. Maka disitulah nanti akan tajalli pada tubuh ini adalah sifat-sifat Allah pada diri kita. Allah tajalli setelah karena Allah itu hanya tajalli adalah kepada orang-orang yang mensucikan dirinya tadi semua ya. Nah inilah sahabat ya makanya akan nanti sifat Rahman, sifat Rahim tadi. Barulah bahwa dia itu sudah sampai kepada Rahman dan Rahimnya. Bagaimana baginda Nabi adalah berakhlak. Wa innaka la'ala khuluqin azim, karena dalam tubuh Nabi Muhammad itu adalah tajallilah sempurna Nur Muhammad, dan sementara Nur Muhammad itu adalah Allah itu sendiri tadi semua ya, karena pahami ya oleh kita semua. Nah tinggal bagaimana kenapa, nah ini yang harus kita pahami. Nanti setelah sampai kepada Rahman dan Rahim berarti tajallinya sifat Allah pada diri kita, maka hilanglah pengakuan diri. Kebaikan-kebaikan yang kita lakukan, maka tidak lagi pernah merasa sedih dihina orang, tidak akan pernah bangga dipuji orang, dan tidak pernah juga mengharapkan pujian orang. Berarti dia telah merdeka dengan dirinya, sahabat. Karena dia sudah memahami hakikat alhamdulillah alif lam lil istighraq, seluruh puji sudah dikembalikan kepadanya. Yang Rahman itu adalah Engkau, yang Rahim itu adalah Engkau, yang baik itu adalah Engkau, yang hidup itu adalah Engkau. Tadi semua segala sesuatunya adalah karena aku telah diliputi adalah wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Sudah tidak ada lagi adalah rasa merasa berbuat baik dari semuanya kan. Itulah berarti seluruh pujinya adalah udah alif lamnya lam lil istighraq, seluruh puji itulah benar-benar miliknya. Barulah dia akan menyadari maliki yaumiddin, tidak ada lagi yang dia takuti. Karena hanya Allah lah pemilik hari pembalasan. Karena Allah lah sebaik-baiknya hakim. Nggak peduli dengan hukuman-hukuman dari manusia dan lain sebagainya. Karena dia sudah menyadari sepenuhnya. Tidak ada yang bisa menghukumnya kecuali Allah dari semua. Nah setelah barulah kali Ar-Rahmanir Rahim adalah penegasan kembali. Maka suratul Fatihah itu adalah surat yang memang kalau kita dibaca ya seolah-olah firman itu adalah aneh. Suratul Fatihah itu coba bayangkan Anda gimana nggak aneh. Allah berfirman, Alhamdulillahirobbil, segala puji milik Allah. Itu pengakuan Allah boleh di situ. Tapi pada saat iyyaka na'budu, kepadamu aku menyembah. Allah berkata, kepadamu aku menyembah. Berarti yang berkata itu siapa? Allah kah atau hamba kah? Karena Allah berkata iyyaka na'budu, hanya kepadamu. Seolah-olah mengajarkan. Karena inilah harus dipahami kenapa suratul Fatihah itu ada pada diri. Tadi ada saling memuji adalah sesungguhnya antara hamba dan Tuhannya. Hamba adalah jasadnya, Tuhannya adalah ruhnya, adalah hakikat adalah Allah sendiri. Maka disinilah berarti yang harus berdiri itu adalah dua bagian syariat hakikat. Syariat hakikat harus berdiri bersamaan di dalam sholat itu. Karena perintahnya saya alhamdulillah segala puji bagi Allah. Kemudian setelah itu adalah iyyaka na'budu, kepadamu aku menyembah. Dan kalau Allah seolah-olah firman itu, Allah berkata kepada Nabi Muhammad, kepadamu Muhammad aku menyembah. Kan mustahil kan? Maka dalam ilmu mantek itu apa adalah istilahnya itu? Adalah istifham atau apa gitu ya. Seolah-olah perkataan itu adalah perkataan kita, tapi sesungguhnya itu adalah firman Allah kepada kita. Itulah sahabatnya. Itu kalau seandainya kita bisa berkata begitu, maka setelah sholawat, tadi semua sholatnya. Sholawat itu adalah tersambung tadi semua. Jadi ya, karena sesungguhnya sholat itu adalah harus tersambung, merasakan kehadiran, hilangnya diri, hilangnya pengakuan diri. Itu sholawat tadi semua, bukan hanya sholat tadi semua ya. Itu ya. Nuhun Ustaz, selamat pagi Bang Hanif tadi semua ya. Ustaz Fadel nuhun tadi malam ya, tadi bantuin Abah ngisiin tadi semua. Itu ya. Jadi balik lagi pada tadi, berarti setelah kita memahami bahwa sholat itu adalah sholawat, adalah maka iyyaka na'budu, maka nah di situ wa iyyaka nasta'in, di situ berarti orang itu di situ kan seolah-olah, makanya seolah-olah firman Allah, tapi kita Allah kayak seolah kepadamu aku menyembah gitu kan tadi. Ini adalah berarti
Di situ ada diskusi sebetulnya antara kita dan Allah secara hakikatnya, tetapi secara syariatnya adalah antara diri dohirmu dan diri batinmu tadi sesungguhnya. Iya karena maka disitulah al-abid wal ma'bud wahid. Maka disinilah makna bahwa dalam sholat itu adalah bukan menyembah. Karena iya karena budu wa iya karena stain tadi semua. Ya na'budu ya dia, nasta'in ya dia tadi semua. Al-abid wal ma'bud wahid. Yang menyembah, yang disembah adalah satu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Orang yang sudah sampai kepada sholatnya itu adalah al-abid wal ma'bud wahid, maka dia akan menyadari ihdinas syiratal mustaqim, adalah akan selalu ada minta kepada ditunjukkan jalan yang lurus. Syiratal mustaqim itu adalah siapa dia yang akan selamat dalam meniti syiratal mustaqim, adalah syiratal ladzina an'amta alaihim, adalah orang-orang yang engkau berikan nikmat. Siapa dia? Jangan menjawab dengan perkataan kita sendiri. Biarlah Allah menyampaikan yang selamat itu hanya 4 golongan. Anbiya, kemudian syuhada, solehin, siddiqin. Itulah yang masuk dalam golongan syiratal ladzina an'amta alaihim. Tapi kalau tidak demikian berarti kita berada pada ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Tadi semua. Maghdub dan dhalin, hati-hati. Jangan, bukan Yahudi, bukan Nasrani, atau bukan siapapun dia, tapi siapapun yang tidak kenal pada dirinya adalah maghdub dan dhalin. Dialah Yahudi itu, dialah Nasrani itu, dialah Majusi itu, dialah Fir'aun itu, dialah iblis itu, sahabat. Jadi pahami ya di sini. Maka kalau kita sudah memahami demikian, berarti kita batang tubuh kita adalah sudah menjadi suratul Fatihah. Maka disitulah barulah kita akan bisa dicap oleh Allah sebagai al-insan. Kalau tidak, maka balik lagi pada ayat yang lain, walaqad dara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi, dia akan menjadi manusia yang tertutup hatinya, lahum qulubun la yafqahuna biha. Maka akibatnya walahum a'yunun la yubsiruna biha, dia buta membaca Tuhan yang ada pada dirinya. Dia tidak merasakan kehadiran Allah pada dirinya. Dia tidak merasakan hidupnya milik siapa, penglihatannya milik siapa, kalamnya milik siapa, pendengarannya milik siapa, segala kehendaknya milik siapa. Dan semua gerak miliknya, diamnya adalah milik siapa, tadi semua. Nah inilah yang, maka akibatnya juga walahum adanun la yasmauna biha, dia tuli kepada Tuhannya sendiri yang ada pada dirinya. Tadi semua ya, tadi. Kemudian akibatnya apa kata Allah, ulaika kal an'am. Mereka itulah binatang tadi semua ya. Mereka itulah bahkan itulah iblis tadi semua ya. Pada saat Allah tiupkan ruh pada diri kita, semua malaikat itu sujud illa iblis. Ruh sujud kecuali iblis ya, jasad kita ini tadi semua. Yang di dalamnya ada sifat nafsi. Itulah kenapa manusia dalam Al-Quran disebut nafs, adalah jiwa. Jiwa itu adalah ruh yang tidak menyadari dirinya, adalah yang terkotori, yang terkontaminasi, sehingga bahwa sesungguhnya dia itu adalah ruh tadi semua. Tapi sebaliknya jiwa itulah yang merasa ada tadi semua, sahabat. Jadi inilah ya Kang Ujang tentang makna dari miftahus sudur. Miftah itu adalah kunci, as-sudur adalah dada. Barangnya apa? Adalah la ilaha illallah. Cuma kalimat itu sudah disampaikan dalam kitab Syirah Asrar, dan la tasulu illa bitaubatin nasuhi wa talqin min ahli, dan tidak akan bisa membuka kunci itu, tidak akan sampai kepada yang punya kunci itu kecuali adalah illa bitaubatin nasuhi. Taubat bukan berarti minta maaf, tetapi adalah mengembalikan dirimu dari tidak ada menjadi ada, dari dari ada kembalikan menjadi tidak ada tadi semua. Jadi itulah taubat, dari asalnya kamu tidak ada kembalikan tidak ada tadi semua ya. Maka itulah kenapa dalam sholat itu harus wudu, dan Abah sudah bahas wudu itu adalah bukan hanya mencuci tangan, mencuci kaki, itu hanya isyarahnya, syariatnya. Tapi hakikatnya serahkan. La hayyun, la alimun, la syami'un, la basyirun, la qadirun, la muridun, la mutakalimun, bahkan la mawjudun bihaqqillallah. Semuanya adalah engkau ya Rabb. Maka jadikan dirimu adalah hamba. Al-ismu wal musamma wahid, al-abid wal ma'bud adalah wahid. Yang menyembah, yang disembah satu. Kalaupun engkau berzikir nanti adalah yang ingat, dan yang diingat adalah satu. Tadi semua ya. Inilah, maka tidak mungkin sholat
La yamassuhu ilal mutahharun. Tidak akan bisa kau menyentuhnya kecuali kau telah mensucikan dirimu. Awalilah subhanallah, maha suci Allah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wa la ilaha wallahu akbar. Astagfirullah, tadi semua. Inilah sahabat ya. Jadi wudu itu adalah memisahkan antara kita dan yang antara Allah dan yang selain Allah tadi semua. Barulah Solat itu adalah ketersambungan. Allah akan terjali tersambung dengan kita selama tidak ada penghalang. Penghalang itulah yang harus kita buang dalam wudu. Kembalikan dalam wudu itu semua. Putuskan keberadaan diri kita. Minimal atau dalam solat saja kita merasakan ketidakberadaan diri kita semua ya. Nah itulah. Jadi orang yang tidak bisa wudu, itulah betul kata Imam Syafi'i. Tidak ada solat yang tidak ada wudu. Jadi semuanya tidak ada. La yamassuhu ilal mutahharun, tidak ada yang tidak akan bisa menyentuhnya kecuali orang yang mensucikan dirinya tadi semua ya. Mensucikan dirinya bukan membasuh secara syariat saja, secara hisi, tetapi juga ada najis batin yang pada diri kita yang harus dibersihkan adalah dengan mengembalikan hakikat keberadaan diri kita ini sendiri. Kalau di dalam hikam adalah adharo wis ngadohrekan Allah kulla syai'in, segala perkara termasuk diri kita. Li'annahu, karena satunya Allah adalah al-batin. Dia batin. Dia batin bukan tidak ada. Justru yang batin itulah yang ada. Maka kenapa dia Allah batin. Batinnya Allah itulah sudah nampak di yang dohir. Makanya gitu. Nah, Allah itu awal. Tapi yang awal itu sudah nampak di yang akhir. Tadi semua. Maka yang akhir itu adalah diri kita. Yang dohir adalah diri kita. Berarti diri kita ini siapa? Kalau diri kita dohir, berarti diri kita lah. Sesungguhnya yang batin itulah dialah. Yang dohir ini. Kalau diri kita ini adalah awal, Allah itu awal, diri kita lah yang akhir. Yang itu berarti dohir dan akhir ada pada diri kita. Nah itulah kenapa suratul Fatihah itu adalah ada pada diri kita tadi semua ya. Maka ada miftahu sur, tetapi di dalam bagian tubuh kita adalah ada pada dada tadi semua. Maka kenapa dalam Al-Quran Allah banyak ingatkan tentang alam nasroh laka sodrok, dadamu tadi semua ya. Maka Nabi pun berdoa Rabbi syrahli sodri tadi semua. Karena kita adalah nafs yang sudah ruh yang sudah terkotori, maka tidak ada jalan lain adalah dengan dibukanya adalah pintu dada, miftahus sudur tadi semua, pintu pembuka dada. Kan dalam Allahu nurus samawati wal ar masalu nurihi kamiskat, di dalamnya ada cekungan tetapi hati-hati ada azuzajah. Azuzazahnya ini adalah merupakan yang harus dibukakan. Ada semprong yang harus diaktifkan dulu. Seperti Anda beli HP, aktifkan dulu, reaktivasi dulu tadi semua. Kan begitu aturannya tadi semua ya. Kalau kita booking hotel, confirm dulu tadi semua ya. Diaktifkan tadi semua. Nah, diri kita pun harus diaktifkan tadi semua. Anda beli boneka, kalau nggak diaktifkan, kalau Anda beli benang atau bukan jam dinding kan ada plastik itu, cabut dulu itunya tadi semua, barulah dihidup tuk tak tadi semua. Alam sudah mengajarkan kepada kita aktivasi itu. Jadi sahabat ya, jadi kalau tidak demikian maka kita membaca Fatihah tapi kita ya Allah tadi semua ya. Akhirnya solat itu adalah menjadi sesuatu perbuatan yang menjadi maksiat kepada diri kita. Sampai Allah, fawailul lil musallin, celakalah orang-orang yang sholat tadi semua. Kemudian Allah pun berfirman dalam firman yang lain, wa makana sholatuhu indal baiti illa muka'a wa tasdiyatan. Sholatnya itu hanya sebatas siulan dan tepuk tangan. Tadi karena tidak ada terkoneksi tadi semua ya. Seperti Anda mengirimkan data tadi semua, pada saat tidak tersambung dengan provider, maka data Anda itu hanya berputar saja pada diri Anda sendiri tadi semua. Maka jangan aneh kalau doa tidak terijabah. Karena bagaimana diijabah? Tadi semua berarti Anda tidak bisa mengirimkan rekaman audio Anda kepada teman Anda karena mungkin tadi semua kuotanya tidak cukup tadi semua, atau ada hijab. Maka demikian ya. Terkadang mungkin Anda pernah mengirimkan berita udah 2 minggu kuota Anda tidak ada. Setelah Anda aktifkan barulah dia itu terkirim setelah sebulan kemudian setelah diaktifasi. Demikian pula dengan doa sahabat. Terkadang doa kita itu dijawab bisa 10 tahun lagi, 20 tahun lagi.
karena adalah tidak ada. Tapi bagi mereka-mereka yang sudah tidak ada jarak dengannya, sudah ada aktivasi, apalagi kalau giganya adalah besar, kuotanya besar tadi semua ya, maka tidak ada lagi jarak, tidak ada lagi hijab. Begitu waktu kirim, terkirim semua, terkirim semua. Bukankah begitu kata baginda Nabi tentang doa kita, kun fayakun tadi semua ya. Jadilah yang harus dipahami oleh kita. Berarti kalau hari ini barangkali merasakan kita ketidakhadiran, berarti ada yang salah dengan diri kita tadi semua. Dan semua persoalan itu adalah bukan setan, bukan iblis, bukan orang lain, adalah diri kita sendiri. La hijabaka illa biwujudika. Tidak ada lagi yang menghijab kecuali wujud kita sendiri. Demikian Kang Ujang ya tentang Miftahus Sudur. Jadi betapa pentingnya Miftahus Sudur itu. Buat apa Anda punya gedung mewah kalau seandainya kuncinya Anda tidak punya? Buat apa Anda ingin ke surga kalau pintu surganya masih terkunci? Itulah kenapa sering dibacakan La ilaha illallah adalah Miftahul Jannah. La ilaha illallah. Nah itu. Miftahul Jannah itu adalah la ilaha illallah tadi semua. Tapi syaratnya sudah dibukakan suratul Fatihah adalah dengan ketemunya dengan Shin. Siapa Shin? Adalah Habibullah, adalah Rasulullah. Siapa Rasulnya? Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Ada Rasul untukmu di setiap zamanmu. Dari ya, bukan kita tidak sejaman dengan baginda Nabi, tapi ada Rasul yang sama yang tadi ya, yang ada pada zaman kita sendiri. Bahkan nanti setelah ketemu dengan Rasul yang sejaman dengan dirimu, temukanlah Rasul yang ada pada diri kita masing-masing. Nah ini ya yang dikatakan oleh Allah, wa'lamu ana fikum Rasulullah. Ketahuilah bahwa dalam dirimu ada Rasulullah. Dan inilah maka setiap kelahiran kita adalah bersama dengan Rasulullah. Maka betapa makanya kenapa kelahiran itu penting kepada kita. Karena bersama setiap kelahiran manusia, bahkan makhluk, bersama dengan Rasulullah tadi semua ya. Jadi kita ini jangan tersandar kepada Rasulullah yang hanya berdarah, berdaging, bertulang saja tadi semua. Karena itulah pengertian Muhammad adalah penggunaan syariat, ada Muhammad hakikat. Dan seluruh makhluk ini, bahkan sebelum Nabi Adam sampai Nabi Isa adalah bersama dengan Muhammad yang hakikat. Tapi setelah bagi Nabi Muhammad adalah lahir, maka hakikat Muhammad itu ada pada beliau. Karena beliau adalah menjadikan oleh Allah adalah sebagai Rasul ya untuk kita. Tapi kita pun tidak sejaman dengan beliau. Sebagaimana Nabi Adam dan sampai Nabi Isa tidak sejaman dengan beliau. Maka itu jangan berhenti pada Rasul yang berdarah, berdaging, bertulang. Karena sama saja pada dasarnya. Ada yang sebelumnya diturunkan nurnya sampai kepada dohirnya. Ada yang setelah dohirnya dihilangkan kembali. Karena hakikat beliau tetap bukan Allah. Nah tadi setiap yang bukan Allah itu adalah fana tadi semua. Ya, itulah yang harus kita fahami bahwa makanya kenapa dalam hikam tadi adharawis katakan Allah kulla syai'in adalah segala sesuatu li annahu karena satunya Allah al-batin. Tapi kemudian waqwa dan wajib menghilangkan segala apa yang ada itu tadi semua. Ya. Karena sesungguhnya li'annahu karena satunya Allah adalah ad-dhahir tadi. Jadi waqwa lan yahilnakan wujuda kulla syai'in, wujudnya segala perkara karena sesungguhnya Allah itu adalah ad-dhahir. Berarti tadi yang awal itu ternyata dia ada pada yang akhir. Ternyata yang batin itu ada yang pada dhahir. Siapa itu? Ya dirimu sendiri. Maka inilah nanti kalau seandainya tubuh kita sudah menjadi suratul Fatihah, maka barulah sifat-sifat Allah, Rahman, Rahim. Bahkan bukan hanya Rahman, Rahim, Aziz tadi, gagahnya, Ghani, kayanya, Mugni, Razak, semua, Fatah, segalanya. Maka Asmaul Husna itu tajali pada tubuh dirimu sendiri. Tadi semua ya sahabat. Begitu ya kurang lebih sahabat, barangkali khususnya Kang Ujang. Sehat semua, tadi semua, maka jangan berhenti belajar ya tadi semua. Jadi sekali lagi sekali lagi bahwa tugas Abah dalam menyampaikan. Jadi bukan berarti semua orang harus diam tadi semua ya. Maka yang penting diam dalam faham. Banyak orang sekarang ini diam tapi tidak faham ya. Jadi hati-hati, ada orang yang ngirim kontrol. Yang penting orang itu sudah diam. Ya diam kalau faham. Kalau nggak faham ya belajar. Maka banyak orang bertanya itu, tanyanya orang itu mau tahu tadi semua.
Dan maaf orang kaya Abah, banyak orang-orang yang sudah menyampaikan bicara itu karena ditanya tadi. Dan kita apalagi dalam tanbih, sesungguhnya kita adalah Thariqat Qadiriyah Nawakasi adalah tempat bertanya tadi semua. Jadi kalau ada orang bertanya kita tidak bisa menjawab, bagaimana tadi semua ya. Jadi sekali lagi Abah hanya menyampaikan apa yang ditanya, dan itu adalah kewajiban untuk memberikan jawaban tadi semua ya. Tapi bagi engkau yang sudah faham dan tidak ada kewajiban untuk menyampaikan dan tidak ada yang bertanya kepada dirimu, lebih baik diam dalam faham. Betul. Tapi banyak juga sekarang orang yang diam tetapi tidak faham, sama itu bodoh ya. Jadi itu lebih bodoh lagi, diam tapi nggak faham tadi semua ya tadi ya. Maka itulah setelah dikatakan oleh Nabi adalah man arafullah kala lisanu, setelah kenal kepada Allah maka keluhlah lisan ini semua. Maka sekali lagi Abah juga bahagia kalau seandainya tidak ada lagi yang bertanya, karena Abah pun ingin diam tadi semua ya. Tapi saran Abah yang belum kenal jangan diam tadi semua ya. Insya Allah terus bertanya, terus bertanya, terus bertanya, terus bertanya. Dan biasakan kepada diri kita, bukalah sebuah buku pada saat kita punya tidak tahu apa-apa, tulislah oleh kita. Insya Allah satu saat Anda pasti ketemu jawaban ya. Itu saja yang bisa Abah sampaikan Kang Ujang. Semua sekali lagi yang bicara tidak lebih baik daripada yang mendengarkan, yang bicara tidak lebih berilmu dari yang mendengarkan, yang bicara tidak lebih mulia. Karena kewajiban saya adalah menjawab dari pertanyaan sahabat-sahabat semua. Walaupun tidak semua, ya maaf. Ada juga yang komplain bahwa saya nggak pernah dijawab-jawab. Bukan nggak dijawab, satu bisa jadi saya belum tahu jawabannya. Karena tidak semua perkara yang saya tahu persoalannya. Tapi semua ya. Yang kedua, ada bagian-bagian yang boleh dijawab, ada bagian yang boleh tidak. Maka Abah sering sarankan yang belum jawabannya ditanya, tidak dijawab, barangkali itu adalah menyangkut hakikat murni, dan itu harus dibuktikan. Maka saya tidak bisa tepat, karena bagaimana membuktikannya? Nanti jadi demo lagi nanti semua ya. Jadi kalau ingin penasaran, silakan datanglah tadi semua dan Anda buktikan sendiri, rasakan sendiri. Itu ya maksud Abah tadi semua ya. Itu saja barangkali. Udah tadi siapa Kang Usup bilang katanya ya terima kasih ya. Insyaallah nanti kalau nanti pakai kendaraan Uda ya untuk jemput Abah ke bandara nanti. Insyaallah mungkin nanti pesawat jam 2 nanti sampai insyaallah mendarat jam kurang lebih jam 4 jam 6 ya. Jam 6 kurang sedikit lah tadi semua. Tapi kan mungkin juga nanti kita akan sholat maghrib dulu di sana kan tadi, dan juga buat yang jemput nanti teman ya sholat maghrib aja dulu. Nanti Abah juga tidak akan keluar dulu ya. Nanti juga di imigrasi juga suka ngantri ya. Nuhun udah deh, saya sekali lagi doakan semua berkah semuanya. Terima kasih. Neni sehat semua ya. Kemudian juga Bang Hanif ya. Insya Allah barusan saya udah ngomong sama Bu Haji bahwa mungkin Maret saya akan ke Malaysia. Insya Allah saya rencanakan Maret, karena kalau Januari Februari masih busy ya semua. Itu saja barangkali buat sahabat untuk khusus Kang Ujang yang bertanya hari ini tentang Miftahus Sudur. Berarti adalah Miftah adalah kunci, as-sudur adalah dada. Tapi pahami tentang suratul Fatihah, bahwa jadikan tubuhmu adalah suratul Fatihah tadi semua ya. Makanya kenapa dalam rukun sholat itu ada rukun qauli, rukun fi'li. Rukun fi'li lebih banyak karena tubuhmu lah suratul Fatihah. Dan sebentar dalam rukun qauli pun ada bacaan surat la sholata liman la yaqra bi Fatihah. Jadi sesungguhnya ada rukun qauli dan rukun fi'li dan rukun qalbi. Kan rukun qalbi pun dibuka dengan mufatahah, Fatihah. Berarti semuanya Fatihah, Fatihah, Fatihah. Tubuhmu Fatihah, ucapanmu Fatihah, qalbumu adalah dibuka dengan suratul Fatihah, agar segalanya seluruh puji itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Hatur nuhun semua, sehat semua. Mohon maaf kurang, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq wa afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ya.